Paham kau ya? Jadi kau nggak perlu lagi memikirkan apapun, bahwasanya ajaran Kristen bebas melakukan apa saja karena dosanya sudah ditebus, selesai. Paham kau ya? Makanya ajaran kasih, tidak ada ajaran kasih. Kasih apa? Kasih anak kandungmu sendiri, kasih mama kandungmu sendiri, kasih opungmu sendiri. Jadi terus kemudian ajaran Kristen apa lagi? Ajaran Kristen Hosea 3 nomor 1, Tuhan berfirman, pergilah cintailah perempuan pesundal dan berzina. Yesus memerintahkan perempuan pesundal duluan masuk ke dalam kerajaan sorga. Yesus mengatakan perempuan pesundal duluan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kutanya sama kau, Ampi, apakah mama kau, bini kau sudah jadi lonte? Udah. Hei, karena apa? Perempuan lonte duluan masuk ke dalam sorga. Apakah mama kau udah jadi lonte? Hei Ampi, bujang inam, dalih, rojan, hiang. Kutanya sama kau, woi, di dalam ajaran kau Yesus memerintahkan perempuan lonte duluan masuk ke dalam sorga. Matius 21 nomor 31. Woi, kau jawab dulu, apakah mama kau sudah jadi lonte? Sini, biar kau jadi lonte, biar selamat. Bujang inam, dalih kau, ya, paham kau? Jadi memang inilah ajaran Kristen. Ajarannya tidak ada ajaran kasih. Ketika mereka bernyanyi, mari sama-sama, oke. Ajaran mereka, jadi teman-teman, Kristen ini sudah banyak orang yang gila. Kenapa? Mereka melihat isi kitab itu tidak masuk akal. Masuk di akal selalu terngiang-ngiang. Contoh misalkan di Markus 12:29, di situ dikatakan bahwasanya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Itu terngiang-ngiang kepada mereka. Tetapi karena doktrin sudah masuk ke dalam diri, jadi antara akal dengan doktrin beradu, antara akal dengan doktrin beradu, makanya mereka jadi gila. Inilah dia, banyak orang-orang Kristen sudah jadi gila antara doktrin yang tersimpan di dalam batin beradu dengan akal mereka, makanya mereka menjadi gila. Hei, makanya aku sampaikan sama kau, Oten, dengar kau ya, bujang, diam kau, longor kau kalah suara kau sama aku, monyet. Kau jangan menghujat kau anjing, jangan menghujat kau binatang. Kau kalah suara kau nggak usah menghujat kau Ampi. Nggak usah kau menghujat, kalah suara kau. Kalau kau menghujat, menciptakan hujatan sama aku ya, anjing. Kejang-kejang, nanti ku bongkar nanti Kristen, malu kau. Kasihan kau yang kasihan, bodoh. Karena memang kau kalau mau menghujat pribadiku silahkan. Gak usah kau, aku nggak ada bahas-bahas nabi kau tadi anjing. Kau nggak menghujat nggak enak kalau nggak menghujat kau Kristen, nggak enak. Nah, memang kayak gini harus menghujat. Memang menghujat dari Kristen, ajaran Kristen memang menghujat. Anjing. Bapak, mama kau mana sini, mama kau, biar aku sorong bantan mama kau. Sini, mama kandung kau. Istri kau mana? Istri kau Ampi. Istri Ampi udah jadi lonte. Udah jadi lonte istri kau. Udah. Sini aku jadi lonte bini kau. Woi, biar masuk surga. Mana bini kau? Istri kau Ampi mana? Jadikan lonte. Sini istri kau jadikan lonte dulu. Yesus mengatakan wanita lonte duluan masuk surga. Kau banyak kali cerita kau menghujat aja kerja kau anjing kau. Udah turunkan aja nih, turunkan aja siapa ini penghujat nih siapa ini, turunkan aja. Diam kau anjing. Kau di komalaku nanti kalau mau menghujat kau. Nggak ada otak siapa itu, memang kemana-mana menghujat. Ini ajaran Kristen kayak gini. Udah itu, ketika mereka menghujat Kristen lain, nggak ada yang ini loh, nggak ada yang menasihatin, malah mendukung. Gila memang ajaran Kristen ini, memang betul parah mendukung bolak-balik. Nggak ada kata-kata nasihat, nggak boleh kayak gitu. Kalau kau tidak mampu berdiskusi, jangan kau naik diskusi, karena kau membawa nama Kristen gitu loh. Maunya nggak ada satu pun. Nggak pernah aku lihat Kristen itu saling menasihatin, nggak ada. Kalau kita Islam tengok, ketika ada guru kita nggak boleh gitu, kita nurut ikut loh. Tapi Kristen enggak, memang ajaran kayak gini. Waduh, mudah-mudahan mereka jangan menjadi mayoritas teman-teman ya, karena memang pendeta Melatok mengatakan, di mana ada kantong Kristen, di situ kebejatan moral terjadi. Fakta bos, fakta. Kita doakan ya, mudah-mudahan Allah menetapkan persentase mereka tuh 5 ke 6. Masih 5% aja udah kayak gini. Apalagi 10% ya. Jadi kita doakan ya, mudah-mudahan persentase mereka semakin gitu aja. Parah nih Kristen nih, parah, membawa-bawa nama suku, keributan di mana-mana, parah. Bahkan mereka menggunakan nama-nama suku sekarang untuk memecah belah. Ada namanya Minang Kristen, Pendi Aceh, pakai nama Aceh, membawa nama-nama suku yang merusak ini.
Dan itu tidak ada menasihatin dari mereka Kristen, nggak ada, malah mendukung. Rusak nggak? Bahaya nih teman-teman ya, bahaya ya. Minang Kristen kita udah coba-coba, jangan kau membawa-bawa nama suku. Yang jelas Minang Kristen dia buat live, mereka Kristen-Kristen lain mendukung perbuatan seperti itu, perpecahan. Nggak boleh. Yang namanya Minang itu kalau sudah tidak Minang lagi, keluar dari Minang itu bukan Minang lagi. Kalau dia udah pindah dari agama Islam, dia bukan Minang lagi. Tetapi dari pihak Kristen membuat nama Minang Kristen. Coba, ini adat Minang seperti itu yang sudah dilindungi pemerintah Indonesia. Tetapi mereka membawa nama suku untuk memecah belah. Bahaya nih, bahaya loh. Ya, Pendi Aceh, kot yang namanya mayoritas. Ini bahaya, nggak boleh kayak gitu. Tapi Kristen sendiri tidak ada yang mendukung teman-teman. Bahaya nih, menimbulkan perpecahan di Indonesia nih. Siapa mereka? Jangan kayak gitulah. Kalian saling nasihati kenapa sih? Kok kalian biarkan? Jangan. Ketika ada pakai nama Minang, silakan. Jangan bawa-bawa suku di sini, bos. Kalian sudah mengintervensi adat-adat orang lain. Jangan kalian campurin adat orang lain. Itu adatnya. Kalau sudah menurut adatnya, kalau tidak Islam lagi dia bukan dikatakan Minang. Itu adat Minang. Tapi kok kalian biarkan semua Kristen, kalian biarkan? Gak ada otak kalian memang. Ajaran kasih tai kalian memang ajaran kasihnya. Gak ada yang bisa dipercaya kalian ini. Makanya banyak yang mualaf kayak gini gara-gara kalian. Tingkah kalian sendiri banyak yang mualaf. Makin kalian buat kayak gitu, makin banyak yang mualaf. Kalian tengok aja lah. Gak ada otak. Ribut buat keributan. Nggak aja. Kayak inilah penghujat. Si Ampi itu penghujat, nggak ada nasihatin, nggak ada. Yang buat aku kesel itu dari pihak Kristen tuh nggak ada menasihatin. Itu loh, nggak ada menasihatin. Nggak boleh, jangan begitu. Nggak ada. Tanya Pak Denny nih. Pak Denny aja ampun nasihatin. Pak Denny silakan coba Pak Denny. Ada nggak menasihatin Pak Denny? Kenapa? Ada nggak Pak Denny mencoba nasihatin orang-orang Kristen tuh? Apa jawabannya? Kalau aku nggak menasehati. Kalau aku ambil rantai besi, ya, aku taruh di lehernya, aku buang dia ke laut kayak Edis. Gitu. Udah Pak Denny lakukan itu. Nanti kalau dia belum bertobat, kalau ketemu maksud aku kan di Komalini loh Pak Denny. Di Komalini ada nggak nasihat-nasihat? Pak Denny ketika ada penghujat Pak Denny lari. Nggak, maksudku dari Kristen tuh ada nggak menasihatin kayak gitu? Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak bisa kan? Coba jujur Pak Denny, nggak bisa kan? Seharusnya dinasehati. Aku juga marah kalau ada penghujat, aku marah. Iya, tapi ada nggak Pak Denny nasihatin? Ada, aku yang nasihatin. Mereka terima nggak nasihat itu? Ya, kalau masalah diterima dan tidak diterima itu urusan mereka. Yang jelas aku marah kalau mereka menghujat Nabi Muhammad dan menghujat. Iya, marah Pak Denny. Maksud aku tuh, marah Pak Denny itu di mana gitu loh? Marahnya itu ketika Pak Denny marah kepada mereka enggak? Ya kepada mereka. Apa respon mereka? Ya ada yang diem, ada yang karena aku nggak pernah lah Pak Denny nasihatin ku tengok sama orang Kristen. Pernah nggak melihat? Nggak pernah. Enggak. Karena kamu memang benar, kamu memang nggak pernah lihat aku, tapi saudara-saudara Muslim yang lain sering dengar aku begitu, aku marah-marah, dengar. Karena kita Kang Dito pernah lihat? Bang Blender, karena kita jarang ketemu, makanya kamu nggak lihat. Kang Dito pernah dengar Pak Denny nasihatin sama Kristen? Pernah? Tidak pernah. Nggak pernah. Pak Denny turunin yang hujat gitu tadi. Iya kan Pak Denny ya? Iya, Bang Arif itu juga sebagai saksi itu, Bang Arif tahu. Tidak usah ikut blender itu blender setan. Kayak gini anjing nih, ini si Ampi nih. Kenapa kau harus menghujat? Kenapa kau harus menghujat Ampi? Hah? Kalau udah ribut, Coba Pak Denny, coba nasihat. Pak Denny coba nasihatin Ampi nih, coba bisa, coba nasihatin. Bang Ampi, ini kan room diskusi ya. Jadi saran saya itu kalau bisa jangan menghujat junjungan mereka, jangan menghujat secara pribadi. Ayo, kalau kamu memang berilmu, perang ayat aja, itu yang penting. Perang ayat itu lebih penting daripada menghina seseorang atau menghina junjungan orang lain. Iya, benar, kebenaran. Sudah, tapi kalau kita tanya dia jawabnya ke tempat lain, jawabnya tidak sesuai dengan pertanyaan yang kita tanya. Makanya kita jengkel terus, dia selalu bilang kita congor babi terus. Nah dia juga congor babi, congor anjing. Yang menghina kau itu siapa, Gondol? Anjing kok diam situ. Nah, tengok kan, kayak gitulah mulutnya kan.
Anjing katanya, kan kayak gini lah. Menghina kau. Orang Ya, tanya aku udah itu jawab bilang, aku udah sesuai bilang. pertanyaan. Jangan lari ke sana kemari. Ditanya siapa yang menemani bertemu dengan Yang diskusi sama kau tadi siapa? Wahira, kau bilang itu apa? Aku tadi diskusi sama siapa? Aku tadi diskusi sama siapa? Makanya kau jawab baik-baik supaya Aku tadi diskusi sama siapa? Kau jawab dulu. anjing, makanya Apakah aku tadi diskusi sama kau, Ampi? Sekarang kau diskusi sama aku, yuk, mulai. Pakai data ya, mulai ya. Ayo, silakan, ayo. Diskusi kita baik-baik, yuk. Jangan kamu hujat ya. dan kau Ayo, silakan, ayo. Ayo, kita buktikan aja, ayo. Ayo, mulai yuk. Silakan kau bertanya. Ya, pertanyaannya Pi saya jawab ya tadi. Coba buka di surah Al-Baqarah 97 itu jawabannya. Sudah ya? Al-Baqarah 97. Ya. Saya mau host. Ya, ya, sudah itu. Ya. Dah, sekarang aku bertanya sama kau, gantian. Aku bertanya sama kau, Ampi ya, gantian ya. Oke, kita sepakat. Saya tidak mau dengan kau sekarang karena kau Mencret kau, udah turun kau kalau nggak mau diskusi, turun kau, nggak mau diskusi, turun kau. Itu hati emosi. Gak mau diskusi kau sama aku, mencret kau kan? Jantungan kau udah. Kalau nggak mencret kau patahkan rahang kau kalau diskusi sama aku. Satu kata mencret kau buat diskusi sama aku. Langsung sekakmat ku buat kau. Enggak aja. Silakan Kang Dito. Iya, Dion ini Kristen apa Muslim? Dion. Aku tuh salutnya sama Bang Blender itu. Dia kalau ada aku tuh santai gitu. Aku suka itu. Ya, Gurunda teman-teman, Gurunda masih beribadah, sholat duhur beliau. Ya, nyantai aja nanti kalau sudah selesai urusannya masuk lagi beliaunya. Jadi setelah beribadah dia ada bertemu dengan Bang Deddy Miswar. Sambil menunggu Gurunda, silakan. Bang Blender sudah capek Ya. jongolnya, Bang Blender. Tapi ingin sedikit ya saya sampaikan teman-teman ya, bahwasannya ya. Blender, nggak ada capek. Ya, Ustaz. Nggak ada. Mana ada capeknya congorku, kalau untuk oten-oten ku banti terus, mana ada capeknya. Tapi sedikit ini ya, ketika kita melihat terjadinya perselisihan antara Kristen dengan Kristen, dengan siapa yang disalib, rencana siapa, sampai saat ini belum mendapatkan kesepakatan bersama. Sesama Tritung belum mendapatkan kesepakatan bersama tentang rencana siapakah penyaliban tersebut. Tetapi yang pastinya adalah tertulis di Al-Quran kami semakin benar, semakin nyata kebenaran Al-Quran itu tentang siapa yang disalib. Allah mengatakan duluan bahwasanya mereka berselisih. Surah An-Nisa 157. Mereka berselisih, mereka dalam keraguan-raguan. Apakah ini rencana Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah sudah tahu. Hei, apakah ini rencana Allah Subhanahu wa taala? Allah sudah mengetahui duluan. Mereka pasti akan berselisih tentang siapa yang disalib. Semua mengatakan rencana iblis, rencana Bapa. Yang benar itu adalah rencana Allah Subhanahu wa taala. Terbukti di An-Nisa 157. Jelas ya? Sampai sekarang ini belum ada kesepakatan dari pihak Kristen. Semua masih beradu. Semakin jelas kebenaran Al-Quran itu, wahai teman-teman Kristen. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semakin jelas. Ya kan? Mereka dalam keraguan-raguan, mereka mengikuti prasangka sendiri. Anisa wa qaulihim qatalna Isa ibn Maryam wa ma salabuhu wa ma qataluhu. Jelas sekali. Allah sudah katakan. Apakah ini dibuat? Allah sudah katakan duluan. Pasti mereka berselisih karena bukan Nabi Isa yang disalib. Mereka mengikuti prasangka. Makanya tadi ada Yesus palsu, bermacam-macam. Ada Yesus palsu, pendeta Hatidi juga sama Kristen mengatakan ya bukan yang disalib itu bukan Yesus asli. Banyak berselisih. Tapi Al-Quran sudah mengatakan itu. Berarti kebenaran Al-Quran semakin jelas. Tinggal kalian sajalah untuk menilai. Ketika kalian mati, 3 pertanyaan tanya malaikat. 3 pertanyaan. 1, siapa nama Tuhanmu? Yang perlu ditanya. Pilih mana? Retak ginjal kau, retak rahang kau, pecah kepala kau. Pilih mana, Ten? Hah, mau pilih mana? Kalau ditanya malaikat.
Tiga-tiganya berserak. Siapa nama Tuhanmu? Karena apa? Kenapa aku berani mengatakan seperti itu? Sampai sekarang ini kalian tidak bisa membuktikan kebenaran agama kalian. Sampai saat ini menseret semuanya, menseret. Kita mencari kebenaran, ya kan? Kita mencari kebenaran. Buktikan kebenaran Kristen. Sampai sekarang tidak ada yang bisa membuktikan kebenaran agama kalian. Sampai saat ini Islam masih dikatakan agama benar, agama satu-satunya diridhoin Allah. Dan benarlah kalau begitu surga ajaran mengikuti ajaran Islam. Makanya ketika kalian nanti mati, 3 pertanyaan malaikat. Retak ginjal kau, retak rahang kau, pecah kepala kau. Salah satulah Pak Denny. Pak Denny, ini siapa nama Tuhanmu? Apa? Yesus. Mana ginjal? Ginjal ketepak, kena ginjal, bengkok ginjal Pak Denny sebelah. Aduh, berserak. Makanya saranku, kalau nanti mati, sampaikan kepada keluarga, buat 2 peti. 1 untuk diri kalian, 1 petinya untuk isi tilam kapuk sama helm. Untuk tahan pukul, tilam kapuk sama helm. Nah, itu dia ya. Tilam kapuk biar gak kena pentung sama malaikat. Karena sampai sekarang belum ada yang bisa membuktikan ajaran Kristen benar. Alright? Alright. Oh ya, udah pada ini udah batuk dia. Udah lanjut Bang, lanjutkan itu. Ya, sambil nunggu. Ya, oke. Kalau Saya sapa dulu Bang Denny ya. Saya sapa dulu Bang Donald dari tadi diam. Selamat siang Bang Donald. Dibuka mute-nya Donald. Kalau tidak ngomong saya turunkan ya. Saya ganti teman Kristen yang lain. Donald. Iya, selamat siang. Iya. Agamanya apa Bang Donald? Alhamdulillah Islam. Oh ya, Islam. Bang Dion Islam? Kristen? Dion? Kristen. Oh, Kristen. Mau berdiskusi? Bang Dion mau berdiskusi? Blender udah capek Blender. Biar Mana? Sama Dion ayo. Dion. Yang namanya Tuhan itu Maha Tahu Dion ya. Ya Dion. Apakah Anda sepakat Tuhan itu Maha Tahu? Sepakat Dion? Dion dibuka maunya, jangan digas dulu lah Blender. Waduh, aku memang congorku gini. Enggak, oh ya Dion, apakah Anda sepakat Tuhan itu Maha Tahu? Sepakat Bang. Sepakat. Kalau tidak tahu berarti bukan Tuhan ya. Sepakat itu gitu. Sepakat. Sepakat, baik. Ketika Yesus ditanya oleh orang-orang Yahudi, kalau kau memang penyampai firman Tuhan dan kau memang datangnya dari Tuhan, jelaskan kepada kami kapan kiamat itu akan terjadi. Apa jawab Yesus? Tentang hal itu tidak seorang pun tahu, malaikat dari surga pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Clear, Yesus bukan Tuhan. Ding. Yesus bukan Tuhan, selesai. Udah ya? Tadi kita udah sepakat. Masuk kena kunci terus, kena kunci berserak. Udah ya? Yesus bukan Tuhan ya. Udah jelas? Udah jelas ya? Udah, berarti Tuhan Anda kan Yesus kan? Yesus kan Tuhan Anda kan? Udah macet. Udah. Bang Blender. Bang Blender itu sebab dia nggak tahu. Dia itu nggak tahu kalau Tuhannya Kristen tuh ada yang Maha Tahu, ada yang tidak Maha Tahu. Dia nggak tahu. Berarti ada 2 Tuhannya kalau gitu. Ada Maha Tahu, ada tidak tahu, berarti 2 Tuhan. Oh, iya. Loh, tadi kan sudah sepakat Pak Denny. Kan Tuhannya kan Yesus. Iya. Yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Tahu itu Bapa. Tuhan yang tidak Maha Tahu itu Yesus. Dan Bapa dan aku adalah satu gitu. Berarti Tuhannya 2 Pak Denny? 1. Bapa dan aku adalah 1. Oke, kita kunci 1. Baik Pak Denny, siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat serta mengikuti ajaran dan perintahnya, maka akan selamat masuk dalam surga. Sepakat? Iya. Sepakat ya? Siapa yang percaya Yesus, tetapi siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, konsekuensinya kemana Pak Denny?
Diusir. Dari surga ke neraka. Enggak, diusir sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus enggak. Kemana? Diusir kemana? Dia bisa ke neraka. Neraka, baik, clear ya, sepakat ya, kunci Pak Denny ya, kunci, baik. Kalau begitu, siapa yang mengajarkan dan memerintahkan kalian mati pakai jas sepatu terbalik yang kiri di kanan di kiri? Itu nggak ada larangannya. Masuk neraka diusir. Semua Kristen masuk neraka. Selesai. Loh, apakah itu ada ajaran Yesus? Ada. Masuk neraka, sepakat. Masuk neraka. Udah habis ya, udah. Aku cuma 2 aja. Udah. Loh, enggak. Kan tadi Pak Denny aku sudah katakan. Dengarkan dulu. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu tidak pernah mengajarkan kalau mati harus dikafani. Tuhan Yesus nggak pernah berkata seperti itu. Loh, tadi kan saya katakan siapa yang memerintahkan, siapa ketika percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintah Yesus, maka akan diusir masuk neraka. Apakah mati pakai ajaran dan perintah Yesus? Gini, dengarkan ya. Mati kena. Perintah itu adalah firman yang keluar dari mulutnya. Firman yang keluar dari mulutnya. Yesus tidak memerintahkan tetapi juga tidak melarang, jadi bebas. Nah, ini sama Yesus foto profilnya sama dengan punyamu. Ini Dani Web Longor nih. Waduh. Ini Dani Web Longor. Ayo mumpung cuma anjing ini ada ini, ayo. Tolong dong. Kata-katanya Bang Denny, tolong kata-katanya. Wah, parah. Aku yang sakit hati. Parah. Iya, ditegur aja Pak Denny, tegur aja. Aku yang sakit hati. Sebelum kalian sakit hati, aku udah sakit hati duluan itu kalau dia mereka begitu. Udah, Pak Denny, udah aku nggak mau kemana kesana kemari. Aku lapar mau sholat. Udah, tadi aku ambil poinnya aja. Aku cuma mengambil poinnya aja, mengunci poinnya, menyatakan Yesus bukan Tuhan. Oke? Yang selama ini Kristen mengatakan Yesus Tuhan, ternyata terbukti dia bukan Tuhan. Dari mana? Yang namanya Tuhan itu Maha Tahu. Ketika tidak tahu berarti bukan Tuhan. Menurut jawaban umat Kristen. Yang kedua, Kristen meyakinin Yesus datang menyelamatkan kalian dan pasti masuk surga. Aku bantah dengan pernyataan tadi. Siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, maka akan masuk neraka. Ternyata semua Kristen masuk neraka. Clear ya? Selesai. Udah. Langsung skamat terus berserak. Aku sholat. Silakan sholat. Di handle Dion, ya dibuka mute-nya Dion. Yang jelas yang di bawah udah mendengar jawabanku, jadi nggak jadi masalah. Framing itu beda. Yang jelas aku dari pihak Kristen telah menjelaskan Alkitabku dan imanku, itu aja. Masalah nggak diterima ya nggak apa-apa, saling menghormati aja. Bang Baal atau Kang Dito mau masuk? Bang Blender sholat dulu. Kang Dito aku sholat dulu. Kang Dito silakan. Kang Dito silakan dibuka mute-nya Kang Dito. Waduh, nggak kedengeran Kang Dito. Kresek Kang Dito. Kresek. Baik, cek. Tes. Yuk, sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sambil nunggu Burunda ya. Beliau lagi sholat. Saya masuk materi ini tanda angkatan jahat. Siapakah yang jahat? Ternyata yang jahat hubungannya sama Ratu Selatan. Kok ada Ratu Selatan ini di Bible ini? Ratu Selatan itu indikasinya dengan suku penduduk Niniwe. Itu maksudnya itu Nyiloro Kidul itu. LHI itu Pak Denny. Iya, Nyiloro Kidul itu. Bukan KJV itu. Ratu Selatan itu Nyiloro Kidul. Oh, di Belanda nggak ada Roro Kidul ya berarti ya. Ternyata Nyiroro Kidul sampai masuk dalam Alkitab kok, ya nggak jadi masalah lah. Terkenal berarti. Iya, kita terkenal Indonesia. Nyiroro Kidul ada tercatat di Alkitab. Selatan. Di LAI ya, di LAI. Nah itu. Iyalah. Hanya di LAI ya yang ada ya. Di KJV nggak ada ya.
Di KJP juga Nyi Roro Kidul, KJP sama Ratu Selatan. Jadi itu Nyi Roro Kidul tuh ada tercantum di Alkitab. Aku berani bertanggung jawab itu. Bayangkan, Indonesia terkenal itu. Oke. Ini tanda yang diminta ya, tanda angkatan jahat yang diminta. Tanda untuk angkatan jahat. Kalau kita melihat setelah penyalipan itu ada khutbah Petrus. Mungkin Gurunda tadi udah menyampaikan materinya ya. Kisah Rasul pasal 2 dari nomor 22 sampai 40 itu Petrus yang mengkhotbahkan tentang untuk angkatan jahat. Nah, di sini kita bahas tanda angkatan jahat itu yang dikatakan di Lukas 11 nomor 33 sampai 36. Bahkan di nomor 40-nya ini permintaan tanda dari angkatan jahat itu. Dia mengatakan kepada Yesus, Lukas pasal 11 nomor 29 sampai 32. Ini tentang tanda Yunus. Ketika orang banyak mengurumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Nah, tanda Yunus ini Yesus mengutip tentang yang tadi, yaitu Ratu dari Selatan atau Nyi Roro Kidul tadi kan, untuk pemahaman orang Jawa. Ya itu udah pasti Nyi Roro Kidul itu. Aku bertanggung jawab. Aku berani tanggung jawab itu Nyi Roro Kidul. Nah, coba tolong Bang Kang Dito, ayatnya Kang Dito coba. Aku cek di KJP. Oh. Ayatnya itu berapa? Di 1 Raja-Raja pasal 10 King nomor 1 sampai nomor 13. 10 King 10 sampai 13. Sebentar ya, aku baca sebentar ya, nanti aku terangkan ya. Iya. Atau di Lukas 11 nomor 31-32. Pada waktu itu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka, sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Ayatnya berapa? Yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Tapi materi ini saya coba nanti menyimak dari Gurunda. Kalau kita pleset-plesetkan, memang ada hubungannya nggak nih sama Ratu Selatan? Itu yang dikutip. Semua dosa yang ada di dalam ruangan ini sudah dihapus. Tunggu dulu, Akang Denny. Nah, ini kan karena erat kaitannya nih, angkatan jahat ini sebagai tanda tanda yang diperselisihkan, yaitu mati dan bangkit hari ketiga, seperti halnya Yunus di dalam perut ikan. Sebenarnya maknanya itu. Kalau yang tadi bukan makna materi ini, saya yakin bahwa erat kaitannya dengan penyalipan itu karya iblis atau karya Bapa. Nah, sementara tanda untuk angkatan jahat ini orang yang percaya Yesus mati dan bangkit di hari ketiga. Itu adalah tanda Yunus. Itu angkatan jahat. Kalau khutbah Petrus kita baca, orang-orang itu bertobat. Bertobat kenapa? Karena mereka mengatakan orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itu keyakinan angkatan jahat seperti itu, sehingga kemudian di dalil selanjutnya dikatakan di situ bertobat, mereka bertobat. Kemudian pengecaman terhadap
angkatan itu di nomor 40-nya. Maka tentang tanda Yunus ini, kalau saya ngajak diskusi dengan teman-teman Kristen sambil nunggu Gurunda, apakah kalian meyakini tanda Yunus itu sehingga kalian termasuk angkatan jahat? Yesus mati dan bangkit di hari ketiga. Boleh saya jawab? Jadi yang dimaksud angkatan jahat itu cuma merujuk kepada imam-imam itu dan para pengikutnya. Itu dimasukkan dalam kategori angkatan yang jahat atau generasi yang jahat. Generasi yang jahat ini pada zaman itu saja dan tertuju kepada sekelompok orang termasuk imam-imam besar, Kayafas dan lain-lain itu dan grupnya. Itu jadi nggak menceritakan tentang global ini. Jadi ayat itu tidak merujuk kepada ke seluruh penjuru dunia, tapi khusus hanya ditujukan kepada angkatan mereka itu, yaitu mereka-mereka yang ada di sana itu, gitu loh Kang Dito. Iya, apa ini? Saya belum kelar. Jadi kita baca di tentang angkatan jahat ini kan empat gospel, 4 Bible ini menerangkan semuanya tentang tanda Yunus. Nah, kelanjutannya setelah Yesus itu tidak ada di bumi ini, Kisah Rasul ya pasal 2. Ini menarik kalau kita bahas karena ternyata Petrus ini tidak sepemahaman dengan orang-orang itu. Kisah para rakyat ya, kisah para apostolos, kisah para pewarta pasal 2 dari nomor 36 ini kita baca sambil nunggu Gurunda kita ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Selanjutnya ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Kalau tadi Petrus dalam khutbahnya mengatakan orang Israel harus tahu dengan pasti ini adalah Elohim membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus, ujung-ujungnya Petrus mengatakan bertobatlah. Jadi tidak benar kalau Yesus yang disalibkan menjadi Tuhan dan Kristus, ini tidak benar. Ini benar untuk angkatan jahat. Makanya Petrus mengatakan bertobatlah. 39-nya, sebab bagi kamu janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Nih endingnya ini nomor 40. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasehati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Itu endingnya. Endingnya adalah orang yang percaya Yesus mati dan bangkit keluar dari kubur selama 3 hari tadi adalah angkatan jahat. Tanda yang diberikan oleh Yesus tadi juga tidak lain adalah tanda Yunus untuk angkatan jahat. Lalu teman-teman Kristen yang mau diskusi ini, kita akademis, perhatikan letterlek poin-poin pemahamannya. Apakah yang Kang Dito jabarkan dan materi Gurunda ini tidak membuat kalian untuk memilih apakah kalian termasuk angkatan jahat ini yang diberi tanda meyakini Yesus mati dan bangkit hari ketiga? Atau kalian tidak mengimani itu? Karena kesimpulannya adalah tanda untuk angkatan jahat ini adalah tanda Yunus. Itu angkatan jahat. Apakah kalian angkatan jahat? Nah,
Kalau salah nggak apa-apa, silakan naik. Iblis TV nggak usah di bawah, silakan naik. Jadi kalau kita bicara Selamat tentang siang, selamat pagi. Jadi kalau kita berbicara tentang angkatan jahat itu jangan disalah mengertikan bahwa angkatan jahat itu semua orang di dunia ini. Kata dia, aku udah jelaskan. Jadi angkatan jahat itu khusus merujuk kepada imam-imam besar, Kayafas dan sekelompoknya saja. Itu tidak berlaku bagi contohnya saya yang zaman sekarang hidup ini, itu ayat itu tidak berlaku. Karena itu adalah suatu ayat yang menerangkan bahwa Yesus nanti akan tertanam di bawah tanah selama 3 hari lamanya dan dia akan bangkit kembali. Tujuan dari dia menjelaskan kepada angkatan jahat itu, dia ingin menerangkan bahwa dia itu nanti akan berada seperti Yunus berada 3 hari 3 malam di perut ikan, dan demikian pula lah Yesus akan berada di dalam perut bumi selama 3 hari. Artinya itu maksudnya yang dia maksud itu bahwa dia akan mati selama 3 hari dan bangkit kembali. Itu aja kok, itu harusnya jelas. Jadi pada khususnya yang di bawah itu penting untuk kalian ketahui penjelasan saya ini. Gitu cuma kesalahpahaman aja. Jadi di antara kita itu cuma ada kesalahpahaman. Tapi kalau masalah mau percaya, kamu boleh percaya Kang Dito, kamu juga boleh percaya dengan saya. Itu aja. Itu pilihan ada di Anda sekalian. menanggapi sedikit. Silakan. Ya, jadi ini bagus ya. Pas Kang Dito tadi bernarasi, tetapi saya bisa katakan itu salah semua. Karena apa? Kalau Kang Dito tadi mengutip khotbahnya Petrus, Kisah Rasul 2 ayat 34, mengatakan bahwa Yesus, ya kan? Nah, sebab orang Israel harus tahu ya, bahwa Allah telah menjadikan Yesus yang disalibkan itu Tuhan dan Kristus, lalu dihubungkan dengan Kisah Rasul 2 ayat 40. Tetapi Kang Dito nggak baca yang ayat 38-nya. Maksudnya gimana nih? Saya Ayat baca dari 36 sampai 40. Dibilang tidak baca 38. Apa pokoknya? Dibaca bang, kok dibaca. Kapan itu dibilang apa? Apa? Jawab Petrus kepada mereka. Enggak, maksud lu apa? Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing Yesus karunia perkara Israel harus tahu gitu, bahwa Yesus yang kamu salibkan itu telah dijadikan oleh Allah itu Tuhan dan Kristus. Jadi berilah dirimu dibaptis gitu dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Begitu. Mana Kang Dito tadi? Monitor. Ya. Maju. Iblis TV. Iblis TV ini apa? Kau Ten? Saya Kristen, pengikut Kristus. Lanjut Kang. Ya, cuman gini loh, dia naik kemudian mengkoreksi, mengatakan saya salah. Loh, diskusi ini tidak ada salah dan benar. Tinggal kau perbaiki di mana yang salahnya. Saya membaca dari 36 sampai 40, kau bilang saya nggak baca 38-nya. Ini aneh gitu loh. Nggak seperti itu diskusi. Gini. Sebentar dulu. Tadi Kang Dito ada nggak baca 38-nya? Bentar dulu. Ini kalau bukan sebenarnya ke naratif ya. Kamu baru naik nih. Saya tadi membaca dari 36 sampai 40. Ada si Ampi. Kau kan nggak lagi di dalam.
Ya, aku nggak tahu nih. 38-nya itu, saya udah baca dari 36 sampai 40. Poinnya yang harus kamu ambil, jangan mengoreksi apa yang saya bacakan, kamu nggak dengar yang saya bacakan. Ini apalah kau naik-naik kayak begitu tuh. Jadi pembiasan suatu materi nggak bisa dilakukan seperti itu, gini loh. Iblis TV, poinnya tema ini tanda angkatan jahat. Saya membawakan kisah para apostolos pasal 2 dari 36 sampai 40. Kaulah yang baca. Kalau kau nggak dengar apa yang saya katakan. Poinnya apa? Setelah di situ dikatakan dalam khotbah Petrus, hai orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim yang membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Selanjutnya selanjutnya perkataan Petrus, bertobatlah. Loh, Betani semua habis. gitu loh. Jadi apa ini? Oke, aku ulangi lagi. Hubungan dengan tanda angkatan jahat ini Lukas 11 nomor 20. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini kepada angkatan jahat. Matius 12 nomor 39. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut satu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Matius 16 nomor 4. Angkatan yang jahat ini tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Kemudian Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Udah. Pemahamannya semuanya menggunakan tanda Yunus. Apa tanda Yunus? Mati nggak di dalam perut ikan? Mati nggak dalam perut ikan? Kan itu tuh. Enggak mati. Enggak mati. Yesus mati nggak waktu katakanlah dia di dalam perut bumi, mati nggak? Di alam maut dia beritakan Injil, Pak. 1 Petrus 3 dia beritakan Injil. Ntar dulu, gak usah kemana-mana. Pertanyaan saya, kalau dihubungkan dengan tanda Yunus, Yesus mati atau nggak mati? Di dalam perut mautnya di mana? Di dalam perut buminya di mana? Biar Bang Iblis biarkan jawab. Sabar Bang Denny, tenang saja Bang Denny. Di 1 Petrus 3 itu dia turun ke alam maut, itu gambaran perut bumi. Selama 3 hari 3 malam dia di dalam perut bumi. Aduh, selama 3 hari dia dalam perut bumi lalu beritakan Injil. Yang dikatakan 1 Petrus 3 ayat 18. Yang dikatakan di Petrus itu malaikat yang turun dari langit itu masuk ke dalam bumi dan keluar. Mau dibuka? Ayatnya mau dibuka? Biar saya bacakan. Gini loh. Makanya kau diam dulu. Buka saja Bang, supaya baca pembuktian. Iya, saya baca ya. Sebentar. Iya, baca saja. Sebentar, kau pahami baik-baik diskusi kita. Tanda angkatan jahat ini diberikan adalah tanda Yunus. Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, mati atau tidak? Nggak mati dia di dalam perut. Pada saat Yesus disalib mati nggak? Iya, disalib mati. Perut buminya di mana? Perut buminya. Aku nggak bicara tentang perut bumi, tentang Yunus di dalam perut ikan, mati atau tidak? Kau jawab tidak mati. Yesus disalib mati atau tidak? Yesus mati, secara manusia dia mati. Nggak tanya secara manusia, botol. Iya, perut buminya di mana? Jangan langsung emosi lah, ngobrol santai aja. Bukan yang goblok gitu loh, dengerin baik-baik goblok. Perut buminya di mana? Tanda untuk angkatan jahat apa goblok? Tanda untuk angkatan jahat sama seperti tanda Yunus. Oke, apa? Yunus di dalam perut bumi. Oke, Yunus mati. Yunus nggak mati dalam perut ikan. Oke, Yesus disalib mati nggak? Disalib mati, tapi di perut bumi dia mati nggak? Loh, kalau orang sudah mati apa? Makanya baca itu pelan-pelan Pak Dito, pelan-pelan biar. Kalau model cuman mau urat-uratan, aku sebenarnya nggak pengen, karena aku nggak pakai soundcard, ya. Kalau memang kau naik, kau merasa lebih pintar daripada kami umat Islam,
ya, perhatikan baik-baik yang kami suguhkan tentang tanda Yunus yang diberikan oleh Yesus sendiri. Tanda Yunus itu dia tidak mati dalam perut ikan. Tetapi Yesus disalib mati nggak? Goblok. Yesus mati dalam perut bumi, dia mati nggak? Kalau diberikan tanda Yunus harusnya Yesus ini hidup apa mati, goblok? Dalam perut bumi dia mati nggak? Itu tandanya. Yang ngomong perut bumi siapa, botol? Kristen ini. Tadi dibilang Yesus apa? Apa? Yesus disalib mati nggak? Yesus bilang sama seperti tanda Yunus, demikian juga anak manusia akan 3 hari juga di dalam perut bumi. Perut bumi itu di mana? 1 Petrus 3 jawabannya. Itu aja nggak ngerti, itu gimana sih? Jadi maksudmu di perut bumi Yesus hidup gitu? Loh, di 1 Petrus 3 itu baca, Pak. Dia turun beritakan Injil. Siapa yang melihat gimana Yesus? Sih? Siapa yang saksinya? Lo kalau sudah tanya siapa yang ngelihat, ya berarti bantah kita. Nanti orang tanya siapa saksinya, Nabi menerima wahyu bagaimana? Makhluk halus. Nggak bisa diskusi begitu, nggak bisa kan itu. Satu. Siapa yang jadi saksi? Ya sudahlah ya, saya izin turun Bang Ampi. Saya semua kau turun nggak? Kau turun nggak, woi? Kau bukan Kristen. Pertanyaan apa itu? Kau lagi Ampi, longor kau. Kan kau yang longor, pertanyaanmu longor. Nggak usah kayak banci begitu, Ampi. Lo cowok gitu yang tegas. Abangku, kalau abang bertanya siapa yang menyaksikan Yesus turun? Dulu nggak kelas gimana orang-orang Kristen ini melihat angkatan jahat yang diberikan tanda Yunus. Yunus itu hidup di dalam perut ikan. Jangan mute, kita diskusi, ayo. Ya diam dulu, gantian tolol. Kalau ngomong nggak mau diam mute gimana? Kau potong-potong orang ngomong. Bang, kau yang tolol, pertanyaanmu tolol. Kau banci kaleng kau. Diam dulu. Coba kau ke sini, ini kau yang banci. Buka kameramu. Buka kameramu, jangan jadi banci. Kita diskusikan baik-baik. Coba pertanyaan saya, siapa yang menyaksikan Nabi Muhammad? Apa? Ini diskusinya angkatan jahat, tolol. Coba kita baik-baik, bisa nggak sih diskusi baik-baik nih? Tadi kan kau bertanya siapa yang menyaksikan Yesus turun menginjil di dalam perut bumi. Nah sekarang saya bertanya balik, siapa yang menyaksikan Nabi Muhammad menerima wahyu? Itu karena tadi si iblis TV tadi dia mengatakan, dengarkan Ampi. Si iblis TV tadi bilang, dia mengatakan Yesus hidup di bawah perut bumi. Ini kan orang longor gitu loh. Betul, literasi dari mana? Nggak usah kau jangan dulu, sabar dulu. Literasi dari mana orang mengisahkan kalau bukan dongeng, di dalam perut bumi ada manusia hidup, goblok. Begini abangku, kalau kita telusuri semua, dalam akal kita pasti itu dongeng. Sama seperti kalau saya bertanya seperti yang abang tanyakan. Iya, makanya kan nggak rasional gitu loh. Tanda Yunus itu. Kalau begitu saya juga tidak rasional karena apa? Hal yang tidak rasional dan ada empirisnya disebut mukjizat. Tapi kalau orang cuman nyongor di dalam perut bumi ada orang hidup, tunjukkan siapa orangnya yang pernah membuktikan. Begini abangku, tadi abang katakan seperti itu. Abang katakan baru kalau tentang Yesus hidup kembali, itu kan sama seperti mujizat, seperti Musa membela laut, Yesus menghidupkan manusia, itu kan tidak masuk akal sebenarnya. Itu kan menembus akal pikiran kita, tapi kalau pikiran kita untuk menanyakan seperti itu, nah itulah yang salah. Karena kalau dibalikan ke Anda, apakah Anda bisa menjawab?
Aduh, kemana-mana kau cakap ini. Aduh, kau longor kali kau. Kemana-mana kau cakap. Diam sudah, kau tidak tahu apa-apa, jadi kau diam sih. Kau bukan Kristen kau. Mau kau kuji kau bukan Kristen? Ayo, ku tanya. Kok main maki-maki? Kau diam. Jangan nampakan kalian. Aku uji kau bukan Kristen, mau kau bukan Kristen? Mau ku uji? Siapa nama Tuhan kau? Saya juga uji kau juga bukan Islam. Ya, ku uji kau dulu yuk. Siapa nama Tuhan kau? Saya duluan. Ya, silakan. Habis kau ya gantian ya. Di dalam Al-Quran disuruh mengimani kitab sebelumnya, yaitu Injil dan Taurat. Kau sudah mengimani dan kau mana kitabnya? Udah. Mana kitabnya? Nggak ada. Ya, karena Allah mengatakan, diam kau. Karena Allah mengatakan, maka celakalah orang-orang yang sengaja diamlah kau, aku jawab. Begitu. Karena Allah mengatakan, maka celakalah orang-orang yang sengaja merubah kitab sebelumnya. Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebagiannya, kamu sembunyikan sebagiannya. Clear? Jadi nggak perlu lagi ditanya. Tugas kami hanyalah mengimanin, percaya bahwasanya Allah telah menurunkan kitab sebelumnya kepada Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa. Udah, longor. Kau minta jawaban, aku udah jawab. Tapet. Kau bertanya, aku jawab. Udah. Kau bertentangan dengan Al-Quran, jadi kau tidak Islam. Kepala bapak kau bertentangan dengan Al-Quran. Sekarang aku tanya kau, siapa nama Tuhan kau? Gantian. Siapa nama Tuhan kau? Gantian. Tuhan saya Yahweh. Yahweh, oke. Yahweh, bukan Yesus. Kenapa saya sudah jawab? Kau paksa apa? Yahweh. Iya toh. Udah clear ya, berarti bukan Yesus ya, Tuhan kau ya. Selesai udah. Ya sudah. Bidat ini bidat. Udah selesai. Berarti Ampi ini bukan Kristen ya teman-teman ya. Tuhannya Yahweh bukan Yesus. Selesai. Bukan Islam juga toh. Ya udah. Selesai udah. Tuhan kau bukan Yesus. Berarti kau bukan Islam toh? Apa hubungannya longor? Bodoh kali kau. Yahweh Tuhan kau. Udah berarti kau bukan Kristen. Gak perlu diskusi sama kau. Bukan Kristen kau. Bidat kau. Bidat. Saya Kristen. Saya pengikut Kristus. Kalau Kristen itu Tuhannya Yesus. Ya kau paksa ini anak ini memang. Ya udah, yang ku tahu Kristen itu Tuhannya Yesus. Kenapa kau bilang Yahweh? Kenapa kau sakit hati kalau saya jawab? Bukan sakit hati. Aku bertanya, siapa Tuhan kau? Tuhanku Yahweh. Ya udah, bukan Yesus kan? Tuhanku Yahweh. Iya, bukan Yesus kan? Bukan kan? Ih, kenapa kau paksa? Ya udah clear. Berarti Kristen bukan Tuhannya bukan Yesus. Selesai. Apalagi yang kita tahu Tuhannya Kristen, Yesus. Selesai. Clear juga. Clear udah, lanjut. Bukan Kristen. Bukan Islam. Blender bukan Islam karena menentang Al-Quran. Blender, sebenarnya saya tidak mau diskusi dengan kau terlalu longor. Apa kau bukan Kristen? Ngapain diskusi sama kau? Gak jelas agama kau. Diskusi dengan kau kan kau terlalu longor. Gak perlu kami juga diskusi sama kau bukan Kristen, bodoh. Longor kali kau. Blender jengkel. Ya iyalah, setahu aku Kristen itu Tuhannya Yesus. Kenapa Yahweh? Kan longor kau tuh. Yahweh karena di Yohanes 8 ayat 24 itu sudah jelas di situ. Jadi siapanya Tuhan Kristen sebenarnya? Yahweh, Elohim, Allah, Yesus. Coba Theos, yang mananya Tuhan Kristen ini betul nih? Yahweh. Ya udah, bukan Yesus ya. Bukan. Ya udah, aku nanya, berarti bukan Yesus. Aku memastikan aja, berarti bukan Yesus ya. Tuhanku Yahweh. Ya udah, bukan Yesus kan? Kau Kristen Ampi. Saya Kristen, pengikut Kristus. Nah, tengoklah, bidat kan? Tuhannya Yahweh katanya, bukan Yesus. Kayak gini Kristen. Beserak kau, beserak. Kau lo kejang-kejang, longor kali kau ditanya. Berarti bukan Yesus Tuhan kau ya? Berarti ini mewakili Kristen. Ingat, Ampi mewakili Kristen. Bahwasanya Tuhannya Kristen itu bukan Yesus. Clear, tetapi Yahweh. Selesai. Udah. Bukan kejang-kejang. Jadi selama ini Yesus itu kalian fitnah. Berarti Yesus kalian fitnah. Kalian jadikan dia mati dan disalib. Kalian telah memfitnah Yesus. Yang jelas-jelas Yesus itu bukan Tuhan kalian, tapi Yahweh. Clear. Bidat kau, bidat. Longor. Kau longor kau. Longor kau. Siapa yang Kristen lain coba bantah ini? Ya, kami berdasarkan, kalau kalian tidak bisa bantah Kristen lain di bawah. Kalau kalian mengikuti perkataan Ampi, berarti Tuhan kalian bukan Yesus. Kalian fitnah Yesus menjadi Tuhan. Ternyata Yahweh Tuhan kalian. Clear.
Blender longor. Yesus itu sudah batal. Blender kau terlalu longor, jadi saya malas diskusi dengan kau longor. Jembatan itu. Blender dia sudah capek jadi. Iyo. Istirahat sudah Blender, nanti kau stroke. Tejo monitor. Tejo. Istirahat sudah Siap. Suara. Islam Kristen. Aku Jawa Kristen Mas. Eneng apa? Jawa Kristen. Itu tadi Tuhan Anda berarti bukan Yesus. Sepakat ya, sama ya? Loh, Yesus kuwi sesembahan, Mas. Loh, jadi gimana ya tadi Ampini Kristen? Mana yang betul nih? Betul itu. Wong Kristen itu di mana-mana itu menyembah Yesus di mana. Loh, ini Ampi bilang Yahweh, berarti Ampini bukan Kristen. Yo Kristen paling itu. Loh, tapi Bapak paling, Bapak. Loh, gimana tadi saya tanya, Yesus bukan Tuhan katanya. Blender coba. Mana yang betul kau ini? Blender, coba konsili kalian dulu, pening aku nengok kalian enggak aja pun. Blender kau diam dulu. Siapa ini? Sutejo, tolong buka dulu Yohanes 8 ayat 24. Iya, kita paham itu. Nah, makanya tadi saya bilang begitu, cuma karena Blender itu tidak ada hikmat, jadi dia longor, kasih tinggal dia. Yahweh dengan Yesus sama nggak tulisannya? YHWH, Yesus tulisannya 5 huruf, Yahweh 4 huruf, sama nggak tuh? Kau sudah longor jadi. Kau yang longor, bodoh kali kau. Bahasa Indonesia pun longor kau. Kau yang longor. Berarti beda ya. Berarti Kristen ini sering berantem karena berbeda Tuhannya. Satu Yahweh, satu Yesus. Yang mana yang Tuhan kalian sebenarnya? Loh, itu Yahweh dengan Yesus sama nggak? Longor, makanya kau buka. Kau yang longor, bodoh kali kau. Coba kau buka dulu Yohanes. Setuju, berarti benar ya. Anda tidak bisa membantah perkataan Ampi, berarti Yahweh Tuhan Anda, bukan Yesus. Clear? Buat teman-teman Kristen, Tuhan Kristen itu bukan Yesus, tapi Yahweh. Selesai. Udah. Kenapa kejang-kejang? Udah, clear. Anda saja tidak bisa membantah pernyataan dia. Ya udah. Blender. Apalagi? Udah, jelas berarti Kristen telah memfitnah Yesus menjadikan Tuhan. Bahwasanya Yesus bukan Tuhan. Selesai. Kok kasihan kau. Setuju Anda tidak membantah kan? Blender kejam. Setuju Anda tidak membantah, setuju? Pernyataan Ampi? Setuju, dia tidak berhikmat, jadi jangan antara Yahweh dengan Yesus itu satu dia. Cuman satu dalam dia beda. Makanya dia tidak berhikmat, jadi kas biar dia sudah. Cemana yang satu beda-beda? Cemana tulisannya udah beda? 4 huruf sama 5 huruf. Yahweh Yesus. Ya, karena kau tidak berhikmat. Hei, ini belajar bahasa Indonesia, berhikmat kepala bapak kau berhikmat. Belajar bahasa Indonesia, tulisan hurufnya jadi berbeda. Kok hikmat pula? Kau pernah sekolah enggak? Orang berhikmat. Kau pernah sekolah tidak? YHWH, Yesus. Tulisannya sudah berbeda. Sekarang apanya kau ini? Sekarang pertanyaan saya, ngapain kau lagi bertanya? Udah jelas, clear. Sutejo, kau tidak membantah Tuhanmu adalah Yahweh, clear. Tuhan Kristen adalah Yahweh, bukan Yesus. Udah mampus lah kalian, pening aku nengok kalian, banyak kali Tuhan kalian, banyak kali Tuhan Kristen, pening aku nengok kalian ya. Banyak kali, sedangkan dalam Al-Quran itu kan banyak. Sedangkan Yesus mengatakan, kalau kalian benar-benar pengikut Yesus, ikutin hukum yang terutama. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Kenapa Yahweh Yesus? Berarti kan bidat. Selesai. Kasihan Blender, Tuhannya banyak, kasihan. Kasihan Blender, Tuhannya banyak, kasihan. Blender, Tuhanmu banyak itu. Jangan kalian suruhkan aku turun, Nelson, naik kau. Beradu kau sama aku, takut kau sama aku. Takut, Blender, naik kau. Blender cukup jawab saya dulu, Tuhanmu banyak. Tuhan kalian, aku menguji berdasarkan jawaban kalian kok. Tuhan kalian siapa? Satu Yesus, satu Yahweh. Yang mana yang betul? Tuhan. Enggak aja. Yang mana yang betul Tuhan kalian? Begini Blender, cukup jawab saya dulu, Tuhan. Banyak kali Tuhan banyak. Memang kayak mana yang Kristen ini ajaran Kristen? Cemana ajaran Kristen ini? Kalian sesama Kristen aja berantem, berebut Tuhan. Gila kali kalian. Sesama Kristen berebut Tuhan kalian. Cemana kalian membela? Cemana kalian mau menyalahkan agama Islam? Nah, cemana kalian mau menyalahkan agama Islam? Tuhannya banyak. Berebut Tuhan. Sutejo, kau nggak bisa bantah Sutejo? Nggak bisa? Sutejo berhikmat, jadi sudah mengerti kalau kau tidak berhikmat. Udah, dengar ya.
ini banyak yang menonton. Kristen sendiri pun bingung Tuhannya siapa, berebut Tuhan. Satu Yahweh, satu Allah, satu Yesus. Tak yang mana yang benar? Satu firman, satu teos. Banyak kali Tuhan Glenn, gak pening Glenn. Maha kuasa sempak kau tuh, apa yang dikuasakan? Dibunuh, disalib kok kuasa. Kepala bapak kau tuh. Ini milik dia, jadi dia bisa pakai gelar apa saja, bisa pakai segala. Loh, aku tanya sama kalian simple kok. Oke, Ampi. Oke, Ampi. Siapa nama Tuhan kau, Ampi? Tuhanku Yahweh. Oke, Sutejo. Siapa nama Tuhan Anda, Sutejo? Sutejo? Satu-satu saja loh. Kalau saya siapa? Dari dulu itu Bang Arif, Bos Arif. Itu sudah tahu siapa Tuhan saya itu. Coba siapa? Siapa? Enggak, jawab aja siapa nama Tuhan Anda? Saya pernah menyampaikan anak manusia yang dilahirkan dari Bunda Maria, orang Israel. Kan itu ya? Ya, jawab. Yesus. Yesus. Bilang aja Yesus. Oke, Anda Kristen, Sutejo? Ya. Oke, Ampi kau Kristen? Blender yang ya. Udah sama-sama Kristen kok beda Tuhan itu loh. Kan aneh. Tidak. Gimana ya kalian ini? Tuhan. Loh, kalau nama Tuhan kau Yahweh, si Sutejo Yesus, kan sama-sama Kristen Glenn. Longor kali Glenn. Jawabannya itu kau baca Yohanes 8 ayat. Oke, kutanya Ustaz Arif. Ustaz Arif kan Islam, siapa nama Ustaz Arif? Nama Tuhannya? Udah buka saja ayat itu supaya kau Allah, udah. Baal, nama Tuhan Anda siapa Baal? Allah, simple. Ada yang lain? Nggak ada kan? Berarti ada dua, nggak ada. Ada tiga. Nggak ada. Aku juga Tuhannya Allah Islam. Kutanya kau Ampi, Tuhan kau siapa? Berarti ada siapa tiga. Tuhan kau? Yahweh. Si Sutejo namanya Yesus, kan beda. Longor kali Glenn. Tuhan mau kau aduh gila kali Glenn Kristen, nggak bingung Glenn kayak gini, umat bingung. Hah? Benar, Tuhan mau ada tiga. Katanya Tuhannya Esa, satu Cakwe, satu Yesus. Coba Sutejo. Nama Tuhan Anda Yesus kan? Yesus anak Bunda Maria, Sutejo, benar? Kau yang bingung. Diam dulu, diam. Dia, oke, Yesus anak Bunda Maria, kita uji Sutejo. Siapa nama Tuhan Bunda Maria? Yahweh. Ya, beda lagi, aduh beda juga. Cemana? Aduh, mati lah kita. Aduh, beda lagi. Aduh, hancur kali, bah. Nggak ada yang beda. Jadi beda Tuhan Anda dengan Tuhan Bunda Maria. Hancur kita berserak kemuatan dia. Berserak oten dah. Hancur dah. Tanya kah sebentar saja. Blender, saya bisa bertanya kah sebentar saja. Udah, aku pening. Sakit kepala aku mikirin oten dia. Tuhannya beda-beda. Beda-beda Tuhannya. Hancur. Blender, saya bisa bertanya kah satu pertanyaan saja. Habis itu kau jawab sudah sesuai. Berubah lagi Tuhan Sutejo nih. Tadi Tuhannya Yesus. Yesus anak Bunda Maria. Ditanya nama Tuhannya Bunda Maria Yahweh. Yang mana yang betul nih kalian? Aduh, pening kali aku nanya ini dah. Saya mau bertanya ini. Bukan kejang-kejang, nggak pasti kalian bicara nama Tuhan kalian aja udah pening. Aduh, entahlah. Aku tulis, Sutejo aku tulis ya. Yesus. Oke, nama Tuhannya Sutejo Yesus. Kutulis nih, kutulis. Yesus. Apakah Yesus anak Bunda Maria? Oke, anak Bunda Maria. Oke. Lahir di Nazaret. Ya, oke. Sekarang saya tanya, siapakah nama Tuhan Bunda Maria? Yahweh. Nah, beda lagi. Aduh, hancur kan. Lu beda. Aduh, mati lagi. Aduh. Lu. Aduh. Yesus aja di sana. Sutejo, perkem Jo. Terima. Aduh. Terima Jo. Aduh, mati lagi tuh, udah hancur lagi. Pening aku dah. Kang Baal, pening aku Baal. Masalah Baal, aku sakit kepala, aku udah mau beli bodrek, pening aku. Iya, gini sebenarnya ya. Kristen ini yang penting ini harus jujur dan harus berdamai dengan Bibelnya sendiri, dengan Yesus gitu. Selama Kristen tidak selama Kristen tidak jujur dan tidak mau berdamai dengan Yesus, dengan Bibelnya, hancur saya yakin. Hancur. Jadi seperti halnya seperti gini ya. Coba saya tanya. Pertama seperti gini ya, di Bibel dikatakan bahwa tidak ada yang menyaksikan di situ, ya, yang penyaliban itu tidak ada yang menyaksikan. Kalau kita baca di Lukas ya, di Lukas 10 nomor 1, ya,
Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain dan lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota. Murid-murid yang 70 ini sudah tidak ada. Itu ya. Terus yang lainnya, bagaimana yang 12 murid itu? Nih ya, kita uji sekarang. Yang 12 muridnya. Dan ada di situ banyak perempuan-perempuan melihat. Ini tentang Maria Magdalena, katanya ada di lokasi katanya. Ya, Maria Magdalena berkata gini, di Matius 27 dikatakan nih, Maria Magdalena ya. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh. Dari jauh. Jadi penyaliban Yesus ini memang tidak ada yang menceritakan, tetapi ditulis. Tidak ada saksi yang menyaksikan di sana, tetapi ditulis. Penulis ini tidak menyaksikan. Ada yang menyaksikan di sana Maria Magdalena, tetapi dia jauh. Bahkan dikatakan di sini apa? Di Lukas 23:49, semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh. Jauh, dia bilang 2 kali ditulisnya. Jauh-jauh. Artinya memang penyaliban itu tidak ada terhadap Yesus. Proses penyaliban ada, tetapi siapa yang disalib mereka tidak ada yang tahu. Karena di sana dikatakan, Lukas mengatakan Maria Magdalena berdiri jauh-jauh. Coba Anda buka ya di Lukas 23:49. Maria Magdalena itu dia berdiri, dia bilang apa? Jauh-jauh. Di sana ditulis jauhnya 2 kali loh. Jauh-jauh. Kalau sudah jauh 2 kali 2 kuadrat, jauh sekali. Jadi tidak melihat proses kejadian itu. Lalu kita lihat penyaliban itu dekat tanahnya siapa tadi? Yusuf Arimatea itu. Memang itu privasi ya teman-teman, privasi sekali sehingga tidak ada yang melihat. Lalu siapa yang menceritakan penyaliban itu? 70 muridnya sudah lari, sudah diutus oleh Yesus. 12 muridnya kabur, terbirit-birit, kabur dia. Kalau memang penyaliban itu penebusan dosa, kenapa murid-muridnya lari? Seharusnya dia ikut. Wah, ini penebusan dosa ini. Harus kita sama-sama yuk kita saksikan penebusan dosa. Kenapa kabur? Artinya apa? Bahwa penyaliban itu terhadap Yesus itu tidak ada. Itu hoaks ya. Saya berani bertanggung jawab di sini hoaks karena tidak ada saksi yang menyaksikan di sana. Pertama itu ya. Semua murid lari, kabur. Ya, kalau itu penyaliban itu adalah penebusan dosa, seharusnya 12 murid itu mendampingi, menyaksikan sampai dia kebangkitan. Penyalibannya tidak disaksikan oleh 12 murid, kebangkitannya tidak ada yang tahu. Lalu siapa yang menceritakan ini? Tentu yang menceritakan ini adalah musuh-musuhnya Yesus. Logikanya begitu. Nah, lalu kalau kita menerima berita tentang penyaliban dari musuh Yesus, apa yang bisa dipercaya? Nggak bisa. Ya itu aja dari saya. Silakan Bang Sutejo. Oke, saya jawab. Apa yang dijawab itu dari Bibelmu kok dijawab lagi? Saya jawab. Bibelmu kok jawab? Saya ini ya Baal anak baik ini, teman-teman yang di bawah, Baal anak baik ini bukan debater, bukan apologet. Saya tidak pernah membuat statement pertanyaan ya. Saya tidak buat, makanya kalian tidak perlu menjawab karena saya tidak bertanya. Lalu apa kau bertanya? Oh, saya tidak. Kau menjawab, oh aku nggak bertanya kok. Aku nggak takon le. Cuman saya memberikan pengajaran bahwa penyaliban ini berita hoaks yang diberitakan oleh musuh-musuh Yesus untuk menyesatkan kalian, menipu kalian seolah-olah Yesus disalib. Padahal Yesus tidak disalib. Kalian kena tipu oleh musuh-musuhnya Yesus. Yang kena tipu itu Muhammad. Ah itu silakan. Silakan Bang Sutejo, ini silakan, kita pakai data ya. Jadi kita tidak boleh menghujat, Islam tidak boleh menafsir, tidak boleh menjelaskan, framing atau menghujat. Kita hanya membacakan data-data. Di sana disebutkan bahwa tidak ada saksi. Kemudian Maria Magdalena pun itu menyaksikan, dia bilang, Lukas bilang jauh-jauh. Coba dicatat di Lukas 23 nomor 49. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh.
Jauh, dia bilang. Ditulis 2 kali dari jauhnya. Jauh dan melihat semuanya itu. Melihat dari jauh. Jadi ini cerita bohong, penipuan yang dilakukan, sejarah penipuan yang pada saat itu, karena tidak ada saksi ya. Jadi kalau dibawa ke pengadilan, ini tidak akan diterima ini. Kamu menyaksikan tidak? Tidak. Kamu menyaksikan tidak? Tidak. Lalu kau catat, kenapa kau catat tidak menyaksikan kau catat? Maaf, ini hanya tipu-tipu. Nah ini. Coba kau jawab dulu. Jadi kalau dibawa ke pengadilan, ini tidak akan diterima nih tentang penyaliban karena tipu-tipu. Maaf ya, ini kita tidak boleh menghujat karena tidak ada yang menyaksikan. Nah, silakan Bang Tejo, silakan, luar biasa ya. Mas Tejo silakan. Anda bisa membantah atau mau memperkuat argumen saya? Ini kan kita tidak boleh menafsir, menjelaskan, kita hanya membaca aja ya. Saya membantah kau. Kau dengar? Ya sih, bukan bantah saya, bantah Bible lah. Kenapa bantah saya? Aku bacakan saja. Nangis, macet. Jadi ini Bang Tejo ya, kita ulang lagi ya. Narasinya kan begini Bang Tejo. Ya Bang Tejo, kita narasinya kan begini. Ketika Yesus di Taman Getsemani itu kan berdoa nih. Ya kan? Sebelum terjadi penyaliban, sebelum dia Yudas mengkhianati, menunjukkan tempat lokasinya di Taman Getsemani, di sana kan Yesus berdoa, tuh kan? Berdoanya berapa kali? 3 kali. Berdoa 3 kali. Kalian saja kalau berdoa dengan nama Yesus katanya akan dikabulkan doanya. Loh, di Yesus sendiri langsung lo berdoa kepada Bapaknya. Dikabulkan nggak kira-kira doanya? Silahkan Bang Tejo. Sutejo mukanya peta ya, peta. Sutejo mukanya peta. Gigi. Aduh. Lanjut. Tuhan Yesus itu berdoa di Getsemani itu, dia itu mendoakan semua para murid-muridnya supaya kuat dalam pencobaan karena waktunya kan sudah dekat untuk mau dia disalibkan. Waktunya sudah dekat. Kalau sudah waktunya dalam penyaliban itu yang jelas jangan sampai ada pemberontakan, begitu loh. Jadi Tuhan Yesus berdoa supaya menguatkan para murid-muridnya. Tapi ya di situ kembali lagi, kalau memang sudah waktunya iblis merasuki Yudas. Yudas lagi, iblis. Bang Tejo bener, semangat sekali Bang Tejo. Iblis memang luar biasa. Gigi Bang Tejo kena salib, giginya kena salib. Berarti betul ya, karya iblis ya? Tidak ada karya iblis. Sabar ini Bang, kenapa kau bantah pernyataan Bang Sutejo juga? Ini Kristen. Setan, tidak ada karya iblis di sini. Kenapa kau bilang Bang Sutejo setan lagi? Jangan gitulah kau ini. Bang Sutejo jangan menghujat teman sendiri lah. Bang Sutejo bilang setan. Bang Sutejo lanjut, Bang Sutejo. Jangan dipotong, Ampi jangan dipotong. Bang Sutejo lanjut. Kau sudah iblis, makanya iblis masuk Islam. Aduh, jangan bilang Bang Tejo iblis lagi. Allahu Akbar. Karena iblis masuk setan. Anjing blender. Jangan kau bilang setan lah, Tejo. Ganteng itu. Ini setan yang mengatakan karya iblis setan katanya. Aduh, jangan. Benar. Ini Kristen sejati Bang Tejo, ini tuannya Yesus dia kayak cakwe. Kau ngarang aja kau. Ini asli nih, Kristen asli nih Bang Tejo, tuannya Yesus. Tuannya Yesus. Dia Ampi di KW nih, bidat ini, Yahweh dia bilang. Tapi tadi Tuhannya Bunda Maria Yahweh juga. Pening juga Tejo nih. Berarti kalau Ampi, berarti Ampi tidak menuhankan anak Bunda Maria, ya kan? Ya, tidak dia. Ya, itu dia. Beda dia ya. Antikristus dia. Oh,
Oh, benar. Dia tidak mengakui Yesus, tapi dia mengakui Bunda Maria, Ampi. Kalau Tejo mengakui Bunda Maria karena lahir dari Bunda Maria. Nah, itu dia. Alkitabiah, Sutejo ini Alkitabiah. Alkitabiah. Cuman aku mau tanya Kang Tejo, cuma mau tanya, Anda kan percaya Yesus. Berapalah dulu gaji Wak Muna? Siapa yang mencuci gosok pakaian Bunda Maria dulu waktu dia melahirkan, mengandung? Siapa? Karena harus gaji. Setelah aku Wak Muna, ya kan gaji cucinya. Kenapa? Seandainya keguguran Bunda Maria, nggak punya Tuhan. Berapa? Siapa yang gajikan cuci gosok baju Bunda Maria? Siapa? Siapa coba? Iya kan, siapa yang menggaji? Apa? Siapa yang mencuci ini? Pakaian Nabi Muhammad juga. Nggak ngurus, nggak nyambung. Karena apa? Bunda Maria itu mengandung Yesus. Jadi kalau seandainya dia capek, letih, bisa keguguran. Kalau keguguran dia nggak punya Tuhan, makanya dia menggaji Wak Muna untuk membayar gaji suci pakaiannya, biar supaya tidak keguguran. Berserak kau. Blender kok ini paling bodoh kan. Tadi Bang Sutejo dibilang setan, sekarang Blender bilang bodoh. Ini memang penghujat sih Ampin. Blender bodoh. Tidak begini Abang Baal, saya kasih data yang menyaksikan Yesus disalib dulu. Silakan. Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid-murid yang dikasihinya berdiri di dekatnya, berkatalah ia kepada ibunya. Jadi dia berdiri dekat itu, disalib itu ya. Ibu, inilah anakmu. Kemudian ia berkata kepada murid itu, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Begitu, jadi ada yang menyaksikan. Oke, baik. Itu ayat itu sudah dikoreksi. Apa koreksi? Itu salah. Anda baca Matius 27 nomor 5 sampai 56, silakan. Baca Matius 27 55 sampai 56, silakan. Itu sudah dikoreksi, itu salah itu. Itu penulis masing-masing menulis sesuai. Kau baca di mana tadi? Begitu. Jadi Matius melihat pada waktu itu perempuan ngarang. Begitu. Jadi kalau dua orang menceritakan hal yang sama dalam film itu bukan sama, itu beda, makanya kau baca. Jadi kalau dua orang menceritakan sesuatu yang jadi di situ ya teman-teman, itu yang dikatakan Bunda Maria berdiri di sampingnya itu sudah dikoreksi, itu salah. Yang mengkoreksinya itu Matius dengan Lukas. Matius bilang bahwa Bunda Maria itu jauh, berdiri jauh.